Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akar-akar nasionalisme dan demokrasi serta perkembangannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naura Kamila, absen 26. Saya Huzaifa Nadira Fatia. Saya Cynthia Kondalia Prutasari. Saya Kaila Syafira, absen 23. Saya Salsabila Syafitri. Saya Safira Putri Faisal. Nah, materi-materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah faktor pendorong bangkitnya nasionalisme di Indonesia, akar-akar nasionalisme dan perkembangannya, akar-akar demokrasi di desa sebelum masa penjajahan, akar demokrasi Indonesia pada Volkrat pada masa penjajahan, dan yang terakhir ada perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa kemerdekaan. Di sini, saya akan menjelaskan materi pertama yang akan kita bahas, yaitu faktor pendorong bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Jadi, faktor pendorong bangkitnya nasionalisme di Indonesia yang pertama, itu ada faktor intern. Berikut adalah faktor intern bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat di wilayah Nusantara, sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram, Majapahit, dan Mataram Islam. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan yang kedua, ada penderitaan rakyat akibat politik drainage. Apa sih politik drainage itu? Politik drainage adalah politik penghisapan kekayaan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Penghisapan kekayaan diterapkan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat pribumi yang berpenghasilan sangat rendah dengan cara menaikkan pajak tinggi. Politik ini mencapai puncaknya ketika diterapkannya sistem tanam paksa. Yang ketiga, adanya diskriminasi rasial. Diskriminasi ini diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam berbagai kehidupan. Misalnya, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi. Walaupun dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang sama, orang pribumi menduduki jabatan yang lebih rendah daripada orang-orang Belanda. Dan yang terakhir, munculnya golongan terpelajar. Selanjutnya, saya akan menyebutkan faktor pendorong bangkitnya nasionalisme di Indonesia yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang tahun 1905 yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Berikut adalah contoh kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Yang pertama, nasionalisme Turki dengan tokohnya Mustafa Kemal Pasha. Yang kedua, pemberontakan Boxer di Cina tahun 1899. Yang ketiga, pemberontakan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol. Yang keempat, revolusi Tiongkok pada tahun 1911 dan pembentukan partai Kuomintang oleh Sun Yat-sen. Dan yang terakhir, kebangkitan nasionalisme India, munculnya tokoh karismatik Mahatma Gandhi. Dan faktor eksternal yang terakhir, masuk dan berkembangnya berbagai paham baru yang berasal dari Eropa dan Amerika, seperti demokrasi, liberalisme, dan nasionalisme. Bangkitnya semangat nasionalisme ditandai dengan munculnya berbagai macam organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh pelajar atau kalangan intelektual yang bersekolah baik di dalam atau luar negeri. Perkembangan nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap. A. Masa perintis. Paham nasionalisme yang berasal dari Barat mulai dikenal dan dipelajari oleh para pelajar dan kaum intelektual Indonesia dengan organisasi Budi Utomo sebagai bukti dan penanda munculnya nasionalisme di Indonesia. Kedua, ada masa penegas. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa nasionalisme sudah mengikat bangsa, tanah air, dan bahasa yang beragam menjadi satu kesatuan. Ketiga, ada masa percobaan. Pada masa ini, paham nasionalisme sudah melekat kuat pada bangsa Indonesia. Yang keempat, ada masa pendobrak. Kemerdekaan terjadi pada masa ini. Nasionalisme menjadi pendorong pada pejuang kemerdekaan di Indonesia sampai akhir. Walau ada sedikit perdebatan antara golongan tua dan golongan muda sehingga menghasilkan peristiwa Rengas Dengklok, namun kemerdekaan Indonesia tetap terwujud lewat tokoh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 17 Agustus 1945. Yang terakhir ada masa kini. Nasionalisme tetap menjadi inti penggerak perlawanan Indonesia, bahkan setelah merdeka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
akar demokrasi di desa sebelum masa penjajahan. Suatu masyarakat desa yang mengatur tata hidupnya dengan adat yang tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman, kemudian menjadi hukum adat dan pemerintah adat. Demokrasi desa berlandaskan pada kepemilikan tanah yang komunal sehingga setiap orang yang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Kata desa berasal dari bahasa Jawa yaitu swadesi yang artinya tempat asal, tempat tinggal negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Jauh sebelum bangsa barat tiba di Nusantara, berbagai permasalahan di desa diselesaikan dengan cara musyawarah desa atau rembuk desa. Masyarakat sudah mengenal hukum adat untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi pada masyarakat tersebut. Pemerintah kolonial menyusun peraturan pemerintah desa di antara pemilihan kepala desa secara langsung. Volksraad diambil dari bahasa Belanda berarti Dewan Rakyat. Volksraad adalah dewan penasihat yang resmi dibentuk pada 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda yang dipraksai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg-Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastian Preijde. Volksraad melakukan sidang pertama pada 18 Mei 1918. Sidang pertama dibuka oleh langsung Gubernur Jenderal Graaf van Limburg-Stirum. Wewenang dalam Volksraad sangat terbatas. Anggota pun didasarkan pada Gubernur Jenderal bukan dipilih oleh rakyat. Volksraad sengaja didirikan hanya sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Walaupun Volksraad tidak berkuasa legislatif, namun Volksraad merupakan satu-satunya tempat yang aman untuk mencurahkan kecaman terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi pergerakan nasional yang berhaluan kooperatif membentuk satu kesatuan yang disebut Fraksi Nasional. Beberapa hal yang diperjuangkan Fraksi Nasional melalui Volksraad yaitu yang pertama ada melakukan pembelaan terhadap penggeledahan dan penangkapan tokoh-tokoh PNI oleh pemerintah kolonial agar mereka diadili di pengadilan tinggi bukan pengadilan negeri. Yang kedua ada fraksi melakukan penolakan terhadap pemberlakuan peraturan sekolah liar oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara petisi Sutarjo merupakan petisi yang sangat terkenal pada masa itu. Petisi tersebut diajukan karena semakin meningkat perasaan tidak puas terhadap kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jong. Petisi ini juga ditandatangani oleh Ignatius Joseph Kasimo dan Dr. Gerangasau Samuel Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Wat Tiong. Perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi parlementer adalah demokrasi pertama dari Indonesia. Demokrasi ini menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Hal ini mengakibatkan persatuan yang ada selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin menjadi sistem pemerintahan di Indonesia selama 6 tahun. Sistem ini menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Hal ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dimulai sejak pemerintahan Soeharto. Sistem pemerintahan ini berdasarkan ideologi Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berikutnya, kami akan menampilkan sebuah video tentang nasionalisme di masa kini. Belakangan ini Indonesia banyak dilanda peristiwa sosial. Bener gak sih? Mulai dari rasisme, diskriminasi, hingga kesenjangan sosial. Sampai pernah gak sih kepikiran, apakah masyarakat Indonesia senang dilahirkan di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia bangga menjadi warga negara Indonesia? Atau apakah masyarakat Indonesia benar-benar mencintai tanah airnya sendiri? Sayangnya makin lama, pertanyaan-pertanyaan ini semakin sulit untuk terjawab.
Makin hari nasionalisme tidak kembali tumbuh, malah sebaliknya cenderung semakin rapuh dan perlahan pudar, terutama bagi generasi muda tanah air. Kesadaran bahwa Indonesia merupakan satu sebenarnya bermula pada 1901, saat Belanda menyadari bahwa ia memiliki moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Maka dari itu, Belanda pun memberikan pengetahuan kepada bangsa pribumi dalam 3 bidang, yaitu irigasi, edukasi, serta emigrasi, atau yang sering disebut politik etis. Politik etis itu melahirkan masyarakat Hindia Timur yang terdidik dan tercerahkan. Jadi generasi muda yang terdidik dan tercerahkan ini karena mendapatkan pendidikan yang lanjut gitu. Artinya kalau dulu mungkin hanya baca tulis, maka pasca diberlakukannya politik etis, generasi muda di Hindia Timur yang dijajah sama Belanda ini, mereka tersadarkan gitu. Karena mereka memahami yang pertama bahwa ternyata daerahnya atau wilayahnya sedang terjajah. Ini yang tercerahkan dan sadar itu baru sedikit. Baru kita-kita aja nih yang mampu, yang bisa sekolah gitu. Sementara banyak generasi muda di Hindia Timur saat itu di Nusantara yang mereka tidak mampu sekolah. Nah, maka berdirilah Budi Utomo. Ya, Budi Utomo ini adalah gerakan crowdfunding yang dilakukan oleh anak-anak muda Bumi Putra, anak daripada para pejabat, bupati, wedana, camat dan sebagainya, anak-anak bangsawan yang mampu, yang bisa bayar sekolah dengan biaya mahal. Maka mereka berpikir, kalau kita yang bisa sekolah sedikit, maka gerakan untuk mewujudkan terbebasnya bangsa kini dari penjajahan itu akan sulit bisa dilakukan. Sehingga 20 tahun kemudian, ya, dari 1908, di tahun 1928, maka anak-anak muda yang terdidik dan tercerahkan ini semakin banyak. Nah, merekalah yang kemudian menggelar Kongres Pemuda gitu, yang kemudian disitulah bangsa dirumuskan. Bangsa Indonesia itu dirumuskan sama mereka menjadi bulat, menjadi utuh. Jadi dari mulai tumpah darah yang satu, kemudian bangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Disinilah lebih mantap dimunculkan kepada publik. Jadi momentum itu sebenarnya tidak juga ujuk-ujuk ya. Ada proses yang panjang, tetapi setidaknya yang memantik kesadaran itu adalah pendidikan kolonial melalui politik etis tadi. Gitu. Jadi singkatnya adalah Indonesia tidak hanya dimerdekakan oleh hanya orang Islam, tetapi juga Indonesia diperjuangkan dan dimerdekakan oleh orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Sebenarnya yang menjadi yang kalah penting ini kan kesadaran ini akan tumbuh manakala generasi mudanya itu memahami sejarah. Ya, kenapa? Karena terbentuknya bangsa Indonesia tidak terlepas daripada bersatunya anak-anak muda, bersatunya generasi muda dari berbagai etnis dan berbagai bangsa ini membentuk Indonesia. Perbedaannya dulu dan sekarang gitu. Apalagi kalau bicara hari ini, tentu cara nasionalisme hari ini akan semakin sulit ya. Kenapa? Karena sudah terpolarisasi ya berbagai kepentingan. Jadi kalau dulu persamaan senasib dan sepenanggungan karena dijajah oleh penjajah yang sama yaitu Belanda gitu ya. Kalau mungkin hari ini kepentingan mereka, keinginan mereka, tujuan mereka berbagai bangsa ini sudah mulai pudar, sudah tidak lagi punya kesamaan visi. Saat ini di momentum setelah Pasca 45 nanti yang terjadi adalah benturan kepentingan gitu ya. Masyarakat terpolarisasi, nanti ada sentimen anti kelompok tertentu ya, anti kelompok Islam, anti kelompok non-Islam, sentimen anti Cina, sentimen anti Arab dan seterusnya. Nah, kemudian di pasca kemerdekaan itu juga mulai terjadi terutama di zaman Orde Baru dan puncaknya di tahun 98 ya. Benturan antara kelompok etnis kembali dimunculkan dan itu sangat menyedihkan ya. Dan inilah bukti bahwa bangsa dan negara, anak bangsa kita ini tidak paham lagi sejarah, tidak paham lagi tentang
asal-usul bangsanya. Nah, ini yang sebenarnya mengkhawatirkan dan ini yang sangat berbahaya. Nasionalisme di dalam dada, di dalam benak, di dalam pikiran kita akan pudar manakala kita tidak paham lagi tentang visi dan misi dari bangsa dan negara kita. Gitu ya. Nah, maka diperlukanlah pemahaman tentang visi dan misi gitu daripada bangsa dan negara kita. Nah, kalau anak muda tidak paham lagi tentang visi dan misi bangsa dan negara kita, maka secara jelas nanti kita akan bisa melihat mulai runtuhnya kesadaran nasional atau nasionalisme, dan tentu akar kebangsaan juga akan semakin rapuh. Ya, kenapa? Karena kesadaran tadi yang tidak ada di dalam benak setiap anak muda, bahwa yang membentuk dan mendirikan Indonesia ini adalah terdiri daripada berbagai bangsa. Artinya bahwa negara Indonesia dan bangsa Indonesia ini tidak dilahirkan oleh kelompok tertentu, tetapi dilahirkan oleh semua bangsa dan semua etnis. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia lahir bukan hanya karena satu kelompok tertentu saja, tetapi Indonesia ada karena kerjasama dari seluruh etnis. Dan dengan demikian, Indonesia yang ada sekarang ini adalah hasil perjuangan para pahlawan di masa lalu, dan Indonesia di masa depan akan terus ada jika kita memperjuangkan dan merawatnya mulai dari detik ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.